Kayaknya aku harus akhirin ini deh. Aku Fauzia dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2023. Aku Kansa sama dari Ilmu Ekonomi Islam 2023 juga. Kenalin, nama aku Devi Muhammad Sarifayat dari akun 24. Halo, aku Tia dari akun 24. Penting banget sebagai mahasiswa di sini tuh kayak banyak mendapatkan tekanan dari either itu dari kampus atau bahkan kalau misalnya kita join di organisasi kan kita juga dapat tekanannya juga, di mana kita tuh salah satu benteng kita itu juga dari mental kita sendiri itu. Betul, setuju banget, itu penting banget karena selain tadi yang Zia bilang kayak ada dari tekanan eksternal dari diri juga, mungkin ada ya kayak ekspektasi diri sendiri. Jadi balancing tiga itu kayak perlu banget, butuh benteng mental health yang kuat. Penting banget ya, karena ya itu mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Kayak kalau misalnya mentalnya lagi ngedown atau semacamnya ya, pokoknya penting lah mental health itu. Kalau nggak ntar kayak teman saya itu di sana lagi pundung gitu, dia ya udahlah ya. Menurutku penting banget sih, karena kan kesehatan mental itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama sebagai mahasiswa, kita sehari-hari kelas, terus juga kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan sebagainya. It put a burden in our mental health juga. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih ke kayak bangun awareness dulu ya dari diri sendiri, karena setelah kita paham dan aware terhadap emosi kita kan lebih mengenal diri kita. Jadi kita tahu coping mechanism yang cocok untuk diri kita tuh apa. Kalau dari aku mungkin pertama aku validasi dulu ya kayak apa yang aku rasain, kayak misalnya aku kecewa sama ujian tadi karena aku nggak bisa jawab. Terus aku cari tahu the root causesnya apa. Terus aku coba tadi coping mechanism aku, kayak aku lagi suka apa dan yang aku rasa itu bisa relief di emotion ya aku lakuin. Baru nanti tinggal kita perbaiki. Kalau biar nggak kayak dia ya. Kalau saya sendiri ya, biasanya nyari waktu senggang yang nggak mau diganggu lah, pokoknya sendiri aja, kadang nonton film atau baca buku atau semacamnya gitu sih. Caraku ya, kalau misalnya butuh seseorang untuk cerita, itu kita cerita ke temen, orang-orang yang kita percayai. Terus juga kalau misalnya emang bener-bener capek, itu nggak maksain diri. Intinya sih sebenarnya kalau pas kuliah itu nggak maksain diri sih. Terus kalau misalnya emang bener-bener butuh, itu seek professional help from psikolog ataupun psikiater. Semuanya bermulai dari namun euforia itu tidak bertahan lama. Oke, jadi ini ada silabus matematika keuangan di kali ini, di mana ada 10 bab yang nanti kalian akan lalui, di mana setiap babnya nanti kalian ada 7 tugas dalam per minggunya. Jadi saya harap kalian bisa kumpulinnya dengan tepat waktu, dan saya tidak suka sama orang yang tidak disiplin. Jadi saya harap kalian ngumpulinnya jangan sampai terlambat. Jadi masuk ke tugas yang pertama. Jadi ini adalah tugas pertama yang harus kalian kerjakan dan kumpulin di emas. Dan dikerjakannya individu. Jadi kalian harus ngumpulinnya sesuai deadline yang udah berlaku. Oke, mungkin itu aja yang ada di pertemuan kali ini. Saya cukupkan dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Aduh, kok tugasnya banyak banget sih? Padahal aku udah begadang buat ngerjain tugas. Ini rasanya berat banget. Sherin, kamu kenapa? Kok kayak capek banget gitu sih? Nggak tahu kok.
Akhir-akhir ini rasanya berat banget. Tugas numpuk, nilai turun. Aku pusing banget. It's okay, Share. Aku yakin kamu pasti bisa kok ngelaluin ini semua. Ada aku juga lagi di sini. Semangat ya. Thank you, Kak. Abisnya kita ke kantin dulu yuk, Share. Iya. Setelah dari kantin, Share, masa nilai Maki udah keluar? Coba deh, aku mau ngecek nilai aku. Ih, tanggung banget. Masa nilainya cuma dapet 95? Padahal bentar lagi 100 loh. Aduh, jelek banget lagi. Coba, kalau punya kamu gimana, Share? Aku duluan ya. Ih, kenapa deh dia? Nilai aku jelek banget ya. Makasih, Pak. Ya, selamat pagi. Kamu Sherin kan dari kelas Bapak? Oh, iya, Pak. Saya rasa nilai kamu tidak ada perkembangan sama sekali loh. Kamu nggak belajar ya? Saya belajar kok, Pak. Cuman kemarin saya agak kewalahan di ujian, jadi nggak maksimal. Kalau kamu merasa berat, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Kalau kamu gini terus, kamu gak bisa lulus loh. Iya, Pak. Kasih, Pak. Iya. Siapa, Pak? Sering banget dia ngeluh. Kayak hidupnya paling susah aja. Capek deh dengernya. Kayaknya ada yang peduli deh sama aku. Rasa nilai kamu tidak ada perkembangan sama sekali. Kamu gak belajar ya? Ini rasanya berat banget. Kalau kamu gini terus, kamu gak bisa lulus loh. Sering banget dia ngeluh. Kayak hidupnya paling susah aja. Capek deh dengernya. Kayaknya aku harus akhirin ini deh. Itu Share dari kelas kita gak sih? Iya nggak sih? Dia mau ngapain? Kamu kenapa? Kenapa, Share? Share, tolong jangan lakuin ini, Share. Kamu gak sendirian. Aku capek banget, Sal. Tenang dulu. Tarik nafas dulu. Mau ke konseling UI nggak? Mungkin mereka bisa bantu. Sering. Iya. Oh, mereka bisa bantu. Mereka pasti bisa bantu kok pelan-pelan. Pokoknya jangan mendem semuanya sendiri, Share. Atau enggak cerita aja ke kita nggak maksa sih. Iya, Share. Jangan mendem semuanya sendiri. setelah Semparaguna menunda, akhirnya Sherin mengumpulkan keberaniannya. Ia datang ke klinik satelit UI, tempat di mana banyak mahasiswa mulai menyembuhkan luka yang tak terlihat. Guys, jadi aku udah coba konseling dan ternyata emang gak seserem itu. Jadi aku ngerasa lega banget bisa cerita tanpa takut dihakimi. Tuh, bener kan? Emang mereka nyaranin apa aja, Syah? Sebenarnya sih kayak beberapa hal kecil aja, cuman ngaruh banget ke aku. Contohnya kayak jangan lupa buat minum, jangan lupa istirahat ya kan. Sama jangan lupa set reminder di HP isinya quotes-quotes positif. Kayak gini nih. Bagus banget. Hal juga kayak gini bisa bikin kamu jadi nggak gampang terpikir. Sumpah aku bangga banget sama kamu, Syah. Emang tuh kita gak boleh bohong sama diri sendiri. Sama selalu inget ya, kalau misalnya ada apa-apa cerita aja ke kita. Hai guys. Halo. Ya aku banget. Sherin, aku mau minta maaf ya, aku belum bisa jadi teman yang baik buat kamu. Awalnya aku gak ngerti gimana rasanya jadi kamu. Tapi sekarang, aku bakalan coba untuk dengan kamu dan gak ngejudge kamu lagi. Gak apa-apa kok kalau aku juga jadi belajar buat kamu. Dulu aku memang takut dia sama
Tapi sekarang aku tahu kalau jujur soal perasaan itu ya bukan kemarahan. Seperti itu. Ya benar banget, pokoknya kita tuh nggak saling hakimin dan saling semangatin. Iya banget, apalagi kita semua ya, kalau misalkan ada kesulitan atau ada cemas, itu mungkin kita saling sharing aja ya, jangan dipendam sendiri. Thank you ya guys, kalian udah care sama aku. Aku bersyukur banget bisa punya kalian sebagai teman. Oh.